Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala alaihi salatu wassalam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Al hadits. Amma ba'd. Sahabat LDNU Channel dimanapun Anda berada, tentulah pada zaman ini kita sadari bahwasanya sekarang kita susah. Figur mana yang cocok untuk kita jadikan panutan? Sosok yang mana yang cocok untuk kita jadikan uswatun hasanah? Yang mana yang wajib untuk kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari? Tapi apakah kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita suatu ultimatum dalam suratul Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh telah ada bagi kalian fi rasulillah, dalam diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka di sini kita telah tahu bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan ke muka bumi untuk kita jadikan contoh. Kalau ingin kita melihat bagaimana kehidupan yang baik, lihat kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Michael Hart dalam bukunya 100 orang yang memiliki pengaruh terbesar selama sejarah manusia, nama agung baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan pada urutan yang pertama. Itu artinya, jangankan kita orang Islam yang percaya akan Al-Quran, yang percaya akan suratul Ahzab yang telah kita sebutkan tadi, mereka pun orang kafir, mereka percaya, mereka setuju bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang pantas untuk kita jadikan suri tauladan. Sahabat LDNU Channel dimanapun Anda berada, itu artinya kalau kita ingin melihat bagaimana kepemimpinan yang baik, lihat kepemimpinan baginda Muhammad. Kalau kita ingin melihat bagaimana perdagangan yang baik, lihat perdagangan baginda Muhammad. Kalau kita ingin melihat bagaimana cara berkeluarga yang baik, lihat cara berkeluarga baginda Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya. Khususnya kalau kita berbicara tentang akhlak. Lupakah kita bahwasanya 14 abad yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku, kata baginda Muhammad, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan yang namanya akhlak. Sahabat LDNU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanakah akhlak baginda Muhammad? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya, "Ya Sayyidatuna Aisyah, bagaimanakah akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Qalat, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Jadi kalau misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dermawan, maka dermawan adalah akhlak Sayyidina Muhammad. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sopan santun kepada orang tua, sopan santun kepada orang tua adalah akhlak Sayyidina Muhammad. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran tentang sabar, maka sabar adalah akhlak Sayyidina Muhammad. Dulu ketika beliau sedang berdakwah di Taif, mengajak mereka yang di sana untuk beriman kepadanya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dilempari batu sampai beliau tersungkur, kemudian bangkit lagi, dilempari lagi.
tersungkur, bangkit lagi, dilempari lagi, sampai datang seorang balika. Dia berkata kepada baginda Muhammad, "Ya Muhammad, kalau engkau ridha, kalau engkau rela, akan kuangkat gunung ini, kutimpahkan kepada mereka." Tapi jawaban Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda. "Jangan," kata Nabi Muhammad. "Sekarang mereka tidak beriman, tapi mungkin anak cucu mereka nanti akan beriman kepada aku." Allahumma salli ala Muhammad. Dulu beliau seorang raja Arab. Beliau mempunyai segala sesuatu, tapi apakah beliau mempunyai istana? Apakah beliau tergesa-gesa untuk memiliki singgasana? Tidak. Dari saking tawaduknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau menjahit bajunya sendiri, beliau menjahit sendalnya sendiri, bahkan beliau sering membantu kesibukan istri beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat LDN Channel dimanapun anda berada, Al-Imam bin Muhammad Al-Habsyi berkata dalam kitabnya Simtud Durar, "Fama min khuluqin fil bariyatin mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zailil wujud." Kata beliau, kalau misalnya kita melihat ada akhlak yang bagus, budi pekerti yang elok dilakukan oleh seseorang siapapun itu, maka ketahuilah itu semua bersumber dari akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah indah akhlak beliau. Di dalamnya kita diajarkan agar yang kaya mengasihi yang miskin, yang tua menyayangi yang muda, yang pintar mengajari yang bodoh, yang kuat melindungi yang lemah. Alangkah indah akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan itu, jangankan kepada keluarga sendiri, jangankan akhlak kepada teman, akhlak kepada sanak saudara, akhlak kepada tetangga, kepada orang kafir pun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhlak. Beliau pernah berkata, barang siapa yang mengganggu orang kafir dhimmi, orang kafir yang mereka membayar pajak kepada orang Islam, maka sama seperti dia menggangguku. Allahumma salli ala Muhammad. Alangkah indah akhlak beliau. Semoga kita, khususnya para santri Indonesia, kita bisa memperkuat diri dengan mengikuti akhlak-akhlak Sayyidina Muhammad. Kita bisa memperkuat diri dengan mengikuti mindset Sayyidina Muhammad. Kita bisa memperkuat diri dengan cara melangkahkan kaki yang selangkah dengan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelumit yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bagi anda dimanapun anda berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.